Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pak Cahyo yang saya hormati beserta para pengurus dan pimpinan BPRS Indonesia yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, kemudian Dewan Penasehat Bapak Profesor Muhammad dan juga Ibu Siti Hasanah yang saya hormati. Alhamdulillah saya merasa bersyukur pada pagi hari ini dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian yang punya cita-cita yang sangat luar biasa, punya keinginan yang luar biasa dalam membangun umat, membangun ekonomi umat, menguatkan peran BPRS agar BPRS betul-betul menjadi sebuah institusi, menjadi sebuah lembaga yang kuat, yang amanah, yang bisa dipercaya, dan sekaligus menjadi tool utama dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Karena apapun juga lembaga keuangan syariah yang kita bangun, ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat du'afa. Saya diminta pendapat oleh beberapa kalangan minggu yang lalu tentang rencana merger 3 bank itu. Saya katakan ketika yang paling penting adalah keberpihakan kepada umat, keberpihakan kepada UMKM. Karena kekuatan kita di situ, kekuatan kita. Bukan pada para pemodal, para kapital yang besar. Ya, katakanlah misalnya lebih baik kita ngurus 500 pengusaha-pengusaha kecil, ya walaupun agak ribet begitu, dibanding dengan mengurus 5 orang pengusaha besar, walaupun tidak ribet, mudah begitu. Kenapa? Karena kekuatan, keberkahan itu ada di masyarakat kecil. Ketika kita berpihak kepada mereka. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan kalian mendapatkan rizki, ya mendapatkan kemudahan bidu'afaikum, dengan sebab kalian punya program membela kaum du'afa, kaum lemah. Dan kita mengetahui kondisi ekonomi umat kita sekarang memang pada posisi yang mengkhawatirkan. Kalau tidak ada upaya-upaya yang serius dari kita mengangkat mereka. Apalah artinya besarnya sebuah organisasi, sebuah bank, tapi dinikmati oleh orang-orang yang memang sudah berkecukupan. Dinikmati oleh para kapitalis. Itu juga begitu mereka yang memanfaatkannya. Nah, kita berharap bahwa yang namanya lembaga keuangan syariah ujungnya ke situ. Tetapi untuk bisa melaksanakan visi misi yang begitu mulia, maka diperlukan istiqomah ya dari kita. Sebab saya lihat gejala istiqomah ini gejala yang sudah mulai pudar. Banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang asalnya memang luar biasa, dia anti bunga, tapi begitu selesai mimpin bank syariah, kembali menjadi pimpinan bank konvensional. Jadi ini adalah, menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Dan kita harus selalu berusaha menjadi orang yang istiqomah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita perhatikan Al-Quran maupun hadis, yang termasuk ayat yang saya bacakan tadi, surat Fussilat ya, ayat 30, itu kalau bicara istiqomah, itu selalu diawali dengan summa, dihubungkan dengan summa. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, punya keimanan, kemudian mereka istiqomah.
Ya, beda dengan walaupun artinya dalam bahasa sama dengan wau, ya, artinya sama kemudian juga, tapi punya perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya kalau pakai wau itu ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau melaksanakan sholat, basuhlah muka, wa aydiyakum, kemudian tangan kamu sekalian. Artinya sama kemudian. Tapi ternyata punya makna yang jauh, punya makna beda yang jauh. Kalau wau itu namanya langsung, tidak perlu waktu, bahkan harus langsung. Sesudah membasuh muka harus langsung tangan. Tapi kalau yang namanya summa, ditaki buat takhir, butuh proses, ya, butuh pembinaan, butuh pendidikan, butuh penguatan acara-acara model yang seperti sekarang ini untuk melahirkan istiqomah. Tidak otomatis orang yang beriman, ya, orang yang cinta pada lembaga keuangan syariah, otomatis dia kalau tidak dibina itu otomatis dia istiqomah, summa istaqom. Perjalanannya panjang, banyak hambatan, banyak tantangan. Makanya diperlukan SDM-SDM yang punya keistiqomahan. Ya, keistiqomahan. Ya, BPRS ini akan menjadi institusi yang kuat ketika SDM-nya di samping punya keterampilan, punya kemampuan, punya pengetahuan, banknya punya permodalan yang cukup. Tapi kalau SDM-nya tidak istiqomah, dia akan labil, akan mudah kolaps, ya. Karena tantangan yang dihadapi begitu kompleks, begitu bervariasi, seperti sekarang lah kita mengetahui, tantangannya tidak pernah kita duga, ya, COVID-19 ini. Demikian pula tantangan-tantangan yang lain. Tetapi itu bisa diatasi oleh kita ketika diri kita, pelaku-pelakunya, orang-orangnya, pimpinannya, penggerak-penggeraknya, motivatornya, memang punya jiwa istiqomah. Ya, jiwa istiqomah. Konsisten pada visi misi yang sedang kita bangun, kita jalankan. Itulah barangkali yang perlu terus-menerus kita lakukan, ya, pada teman-teman kita, pada diri kita, sahabat-sahabat kita, termasuk juga keluarga kita. Karena keluarga itu akan sangat berpengaruh, ya, terhadap kita, apa yang akan kita lakukan. Termasuk visi misi hidup kita itu harus terus-menerus diapakan, dikuatkan, ya, agar kita tidak belok dari situ. Visi misi kita jelas. Jadi apapun kita ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an misalnya pada surat An-Nur ayat 37, Allah memuji orang-orang yang aktif di pasar. Ya, mereka jadi pelaku-pelaku bisnis di zaman Nabi. Mereka menjadi tajir-tajir, menjadi pedagang-pedagang. Ya, tapi ketika mereka mendengar azan, mereka kemudian sholat berjamaah, kemudian juga infak, sodako, zakat, ya, dan lain sebagainya, menguatkan takliful qulub, penyatuan hati, takliful fikroh, penyatuan pikiran, ya, kemudian juga takliful harokah, ya, menyatukan gerakan, perbuatan. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di masjid itu ada orang yang sibuk dengan tijarah, dengan dengan kegiatan ekonomi di pasar, ya, melakukan transaksi-transaksi ekonomi. Tapi mereka tidak pernah lupa dengan kesibukannya itu untuk kemudian mereka pergi ke masjid, mereka sholat berjamaah, ya, mereka mengeluarkan infak, zakat, berzikir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena visi misinya jelas. Yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Jadi misinya itu adalah misi ukhrawi. Itu yang perlu kita canangkan, itu kita lakukan. Misi kita, apapun posisi jabatan kita, kegiatan kita, misi kita adalah misi ukhrawi, keselamatan di akhirat. Bukan semata-mata keuntungan di dunia. Di dunia harus untung, ya, tetapi juga tidak boleh keuntungan di dunia menyebabkan kerugian di akhirat. Karena hakikat keberhasilan, hakikat keuntungan, kesuksesan itu adalah ketika kita
mendapatkan nikmat dari Allah ya, kita pulang pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita mendapatkan surganya. Nah, itu visi misi itu yang perlu kita tanamkan supaya lahir tanggung jawab ya. Kenapa di dalam hadis dalam Al-Qur'an dua rukun iman itu sering disebut ya, yaitu rukun iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Paling banyak disebut tuh dua rukun iman tuh. Rukun iman pertama dan rukun iman yang kelima. Keimanan pada Allah dan keimanan pada hari akhir. Itu menanamkan kepada kita. Kalau rukun iman yang menanamkan kesadaran tauhid, karena tanpa tauhid apapun juga tidak ada kebaikan. Tanpa iman tidak ada amal soleh. Amal soleh itu hanya milik orang yang beriman. Orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah salimah. Dan kemudian keimanan pada hari akhir. Keimanan pada hari akhir itu akan melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tugas kita, terhadap amanah yang diemban kepada kita. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan senantiasa diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak kemudian hari ya, untuk mendapatkan balasan yang baik atau balasan yang tidak baik. Jadi kita tidak akan menghalalkan segala macam cara ketika kita beri penguatan keimanan kepada pada hari akhir. Bahkan di dalam sebuah hadis kan Rasulullah mengatakan lantazal bahwa kita akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan 6 hal ya. Lantazal qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya tentang 4 hal. Pertama tentang hidup kita, ya. Yang kedua dipergunakan apa umur kita, usia kita. Yang kedua adalah tentang masa muda kita. Saya lihat pengurus BPRS ini masih muda-muda ya, Pak Cahyo ya. Kelihatannya. Ya, mudah-mudah. Alhamdulillah. 20 tahun, 30 tahun ya. Jarang yang tua ya. Masih muda. Milenial. Secara lahiriah masih punya harapan-harapan ke depan yang kuat. Ya, sababi fi ma'abla. Masa mudanya dipergunakan untuk apa? Tapi kemudian yang ketiga yang itu adalah tentang harta. Kalau umur cuma satu waktu, ya ilmu satu pertanyaan, masa muda satu pertanyaan. Tetapi kalau harta 2 pertanyaan. Wa an malihi, tentang harta, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Menurut saya itulah perbedaan substansial ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Kalau ekonomi konvensional bicara bagaimana cara kita mendapatkannya. Bila perlu dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan returns yang sebesar-besarnya kan. Keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Tetapi setelah dimiliki terserah kita mau diapakan, mau dihabiskan. Adanya CSR ya, itu kan belum lama CSR itu. Ya, tanggung jawab sosial itu ya. Korporasi punya kewajiban itu. Itu kan sosial, itu belum lama. Tapi kalau dalam Islam 2 hal itu yang tidak boleh dipisahkan. In aina iktasabah, ya bagaimana cara kita mendapatkannya, ya, dan wa fima anfaqah, dan bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya kesuksesan BPRS ya insya Allah akan punya dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya yakin gitu ya. Dan kesuksesan BPRS ya dalam mengemban tugasnya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, karena kalau namanya kesejahteraan dari bawah, kalau keadilan dari atas, ya, hukum itu dari atas dimulainya. Tapi kalau kesejahteraan dari bawah, itu yang dilakukan para sahabat. Kalau Khalifah Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, kalau bicara kesejahteraan dari bawah, dari rakyat yang paling kecil, dikuatkan peran mereka. Tapi kalau keadilan dalam hukum dari atas, ya, seperti Nabi sendiri kan mencontohkannya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah anakku sendiri, anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangan. Ini dari atas. Ya. Nah, sekarang kan kondisinya terbalik nih. Ya. Duit itu di atas, kesejahteraan itu di atas, kemakmuran itu di atas. Baru kemudian yang penegakan hukum yang paling bawah, yang paling tidak berdaya. Menurut saya ini sesuatu yang salah ya, fatal, dampaknya akan fatal. Oleh karena itu maka
ada tugas yang kuat, ada jabatan, apa-apa kerjaan, ada kewajiban, tanggung jawab yang besar dari BPRS ini untuk menjadi institusi keuangan yang amanah, didukung oleh SDM yang kuat, yang punya misi visi ukhrawi. Nah begitu ya, yang punya etos kerja yang tinggi, etika kerja yang tinggi, ya etika bersama juga, ya kekuatan untuk berjamaah juga perlu dibangun terus. Saya yakin insya Allah nanti betapapun banyak masalah yang kita hadapi, insya Allah akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baik. Demikian ya yang dapat sampaikan. Ini namanya kultum saja ya, kuliah terserah antum. Ya, jadi Alhamdulillah. 15 menit ya beri waktu. Terima kasih. Kemudian pada kesempatan ini ya sekali lagi mudah-mudahan acara-acara semacam ini dirutinkan ya untuk menguatkan visi misi kita supaya kita jangan lupa ketika kita tetap ya jadi pengurus atau tidak ya jadi direktur bank atau tidak sama visi misinya, jangan berubah ya, jangan berubah. Jadi sangat disayangkan kan kalau kita berubah di tengah jalan. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.